Assalamualaikum, permisi. Silakan duduk, Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Siang, Bu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Linda Utami. Saya merupakan ahli gizi yang bertugas pada hari ini dan tentunya akan mendampingi konseling gizi dari Mbak. Sebelumnya namanya siapa, Kak? Rizka, Mbak Rizka. Usianya berapa? 21 tahun. 21 tahun. Alamatnya di mana? Mbak Rijo. Mbak Rizka. Baik, Mbak Rizka, sebelumnya saya ingin melihat terlebih dahulu surat rujukan dari dokter untuk melihat data laboratorium. Ibu. Saya lihat terlebih dahulu ya, Mbak. Baik, Bu. Oke, berdasarkan surat rujukan dokter, Mbak didiagnosis kekurangan energi protein, benar? Iya, benar. Nah, kekurangan energi protein ini berhubungan dengan pola makan. Jadi pola makan Mbak pasti nggak teratur ya? Iya, benar. Kondisi kekurangan energi protein ini biasanya disebabkan karena asupan dari energi ataupun protein dari Mbak ini kurang sehingga kehilangan massa otot dan lemaknya. Nah, jadi tujuan dari konseling gizi pada hari ini yaitu mendiskusikan perubahan pola makan, kemudian mengikuti anjuran makan yang boleh dan tidak boleh, serta jenis dan jumlah yang tepat untuk Mbak yang kekurangan energi protein. Nah, untuk proses konseling gizi ini akan berlangsung kurang lebih 60 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. 60 menit ini meliputi dari pengkajian gizi ya Mbak, melalui kita melihat data antropometri, kemudian laboratoriumnya, data klinis, data riwayat makan, riwayat personal, serta penetapan diagnosis gizi untuk Mbak. Untuk konseling gizi ini diperlukan 2-3 kali pertemuan nih Mbak. Tetapi bila Mbak ini masih merasakan kurang ataupun lebih perlu, dapat dilakukan kunjungan ulang ke saya. Kemudian saya juga berharap nih Mbak Friska bersedia bekerja sama untuk keberhasilan dari konseling kita kali ini. Dari data yang saya lihat ya Mbak ini untuk berat badannya itu 55 kilo, benar? Kemudian tinggi badannya 160. Iya. Terus lingkar pinggangnya 90. Iya, benar. Nah, untuk data laboratoriumnya Mbak ini kadar albuminnya kurang dari 2,8 mg per desiliter. Kemudian prealbuminnya kurang dari 10 mg per desiliter dan transfernya kurang dari 200 mg per desiliter. Benar ya Mbak? Benar. Kemudian Mbak selama 3-6 bulan ini ada penurunan berat badan nggak? Iya, nilainya Berapa? 3 kilo. 3 kilo ya Mbak. Dari masalah gizi yang Mbak Friska alami ada nggak keluhan-keluhannya? Iya, ada Bu. Belakangan ini saya sering mengalami diare. Kemudian juga ada edema ekstremitas. Oke, ada edema. Untuk makanannya sendiri Mbak Friska ada pantangan nggak Mbak untuk makannya? Sebetulnya tidak ada Bu untuk pantangannya, tapi di keluarga saya itu tidak boleh mengkonsumsi ikan lele. Kenapa tuh? Itu sudah turun temurun Mbak, dari zaman dulu juga sudah tidak boleh di keluarga saya. Baik Mbak, saya akan membuat diagnosis gizinya terlebih dahulu dan Mbak Friska boleh membaca-baca brosur terkait gizi. Baik Mbak Friska, kita lanjut untuk intervensi gizinya. Nah, jadi untuk intervensinya itu Mbak Friska ini diharapkan untuk meningkatkan asupan energi dan proteinnya secara bertahap, kurang lebih itu 500 kilokalori per harinya. Kemudian meningkatkan berat badan secara bertahap, karena tadi ada penurunan berat badan kan. Kemudian memperbaiki pola makan juga secara bertahap. Nah, untuk dietnya ini saya sarankan untuk melakukan diet tinggi energi protein sebesar 1.500 kilokalori. Nah, untuk dietnya saya sarankan Mbak Friska untuk menjalankan diet tinggi energi protein. Nah, di mana diet ini bertujuan untuk meningkatkan energi serta protein dari asupan makanan yang Mbak Friska konsumsi, seperti itu. Nah, Mbak Friska, saya sarankan juga terbiasa makanan dengan porsi kecil atau sedikit.
dengan melakukan makanan selingan rendah energi protein. Kemudian juga jarang mengkonsumsi makanan sumber protein dan sarannya itu memilih makanan padat energi serta protein seperti sereal, campur susu, kemudian makaroni skutel, bubur kacang hijau yang ditampur dengan roti, kemudian juga sandwich isi telur ataupun keju. Baik Mbak Friska, karena waktu konseling gizi kita juga sudah hampir habis, saya ingin bertanya kembali ke Mbak Friska terkait apa yang sudah saya jelaskan dan saya sampaikan. Nah, untuk makanan tadi saya sarankan seperti apa, Mbak? Untuk makanan mungkin sebagian yang bisa mudah saya dapat itu seperti membuat bubur kacang hijau yang dimakan dengan roti, kemudian sereal dengan susu, seperti itu. Oke, dan untuk terkait dietnya yang kita jalani, kan diet energi protein, tinggi protein dan tinggi energi. Nah, itu apa yang Mbak maksud dari yang saya jelaskan tadi? Jadi diet tersebut di mana jumlah protein dan energinya harus lebih tinggi dari biasanya yang saya konsumsi. Oke. Baik Mbak Friska, saya sebagai ahli gizi yang bertugas pada hari ini ingin menganjurkan kepada Mbak Friska untuk melakukan kunjungan ulang, yaitu 2-4 minggu untuk datang melakukan konseling gizi lanjutan atau dengan sesuai kebutuhan dari Mbak Friska. Baik. Nah, Mbak Friska, proses konseling gizi selanjutnya kita rencanakan mau di 2 minggu atau 4 minggu selanjutnya? Mungkin saya rasa 2 minggu selanjutnya. 2 minggu. Baik, jadi kita rencanakan 2 minggu mendatang ya. Dan proses konseling gizi hari ini cukup dan sudah selesai juga. Sampai bertemu di 2 minggu yang akan mendatang, dan saya ucapkan juga terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, dan kemudian juga semoga konseling kita dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu.